Kami percaya kemenangan terjadi di tempat ini. Terima kasih untuk kasih setiamu, berkat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Kami merasakannya pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari siap untuk belajar firman Tuhan. Sama-sama dengan saya kita mau katakan amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji Tuhan, selamat datang di doa pagi bersama dengan saya Pastor Michael Gunawan. Kalau boleh, bantu saya tulis di live chat, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa menyapa Saudara kembali di hari Selasa yang penuh dengan berkat ini. Dan saya percaya dimanapun Saudara berada, selalu dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, jangan lupa Kamis besok kita kembali ada doa malam. Dan Bapak Ibu, di hari Sabtu ada ibadah Teens and Youth. Dan hari Minggu besok saya akan melayani jemaat Tuhan di Singapore. Saya akan melayani di City Harvest Church Singapore, dan saya nggak sabar untuk bisa bersama dengan setiap jemaat Tuhan, untuk bisa beribadah bersama-sama. Saya nggak sabar untuk ketemu jemaat doa pagi dari Singapore. Berapa banyak saudara dari Singapore, boleh tulis di live chat atau tulis di komen. Dan saya nggak sabar, saudara harus datang, dan saya mau ketemu dengan saudara karena saya bersyukur sekali untuk kesempatan saya bisa melayani di sana. Dan Singapore adalah salah satu negara favorit saya, dan saya nggak sabarnya juga untuk makan-makannya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi wow, saya bersyukur kepada Tuhan, dan saya percaya kita semuanya pasti diberkati Tuhan ya. Bapak Ibu, mari kita belajar firman Tuhan. Kita akan belajar hari ini masuk di pasal 8 ya Bapak Ibu. Kita sudah selesai dengan Lukas 7, sekarang masuk Lukas pasalnya yang ke-8. Hanya 3 ayat pada pagi hari ini. Saya percaya kita semuanya pasti akan diberkati. Judulnya adalah perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang-orang yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat dan berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Ya, percaya sama-sama kita katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau belajar dari 3 ayat ini mengenai pelayanan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, 3 kelompok ini menjadi bagian dari pelayanan Tuhan Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan saudara, kita mau belajar bersama-sama dari 3 kelompok ini, dan kita mau memastikan bersama-sama bahwa kita memiliki juga peran di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Dan mungkin kita berada di salah satu dari kelompok ini, tetapi saya berharap kita semuanya bisa menjadi bagian dari 3-tiganya. Nah, siapa aja Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar dari 3 kelompok pelayanan Tuhan Yesus. Ya, sama-sama tulis di live chat, 3 kelompok pelayanan Tuhan Yesus. Dari 3 kelompok ini, lahirlah pelayanan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun, menyentuh banyak orang, memenangkan jiwa-jiwa, dan akhirnya melahirkan satu gerakan, dan akhirnya membangun sebuah gereja, dan akhirnya gereja itu yang kita kenal sekarang sebagai gereja Tuhan, dan sekarang sudah di seluruh dunia gereja Tuhan tubuh Kristus berdiri, dimulai dari pelayanan kelompok ini. Ya, mungkin bukan jutaan orang, tetapi hanya dimulai dengan ribuan orang. Dengan ratusan orang saja. Dimulai dari 12 dulu, lalu dimulai dengan 70, 120, lalu jadi ribuan orang, dan bahkan hari ini sampai jutaan orang, bahkan ratusan juta orang percaya Tuhan Yesus dan menjadi bagian dari gereja dan tubuh Kristus. Sebab itu, let's learn together. Kita mau belajar bersama-sama. Dan saya percaya kita semuanya pasti diberkati. Nah, hari ini kita mau baca dulu kelompok yang pertama. Di mana di ayat yang pertama. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Saudara, siapa kelompok pertama yang melayani Yesus di dalam perjalanan pelayanannya? Yang pertama adalah murid-muridnya. Saudara, dari sini kita belajar yang pertama, kita harus jadi murid Kristus. Kalau kita mau jadi bagian dari pelayanan Tuhan Yesus, kita harus jadi muridnya. Kita mulai jadi murid dan kita menjadikan murid. Karena memang itu adalah amanat dari Tuhan Yesus untuk setiap kita, yaitu jadikan semua bangsa muridku. Bukan muridnya satu orang, bukan muridnya satu kelompok, tapi muridnya Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara, sebab itu kita percaya bahwa
Di saat kita bisa menjadi murid, itu adalah awal dari pelayanan kita kepada Tuhan. Pelayanan utama kita kepada Tuhan bukan untuk kita bisa main musik paling bagus, bukan supaya kita nyanyi paling luar biasa, bukan supaya kita bisa menjadi asyir yang paling aktif, bukan untuk kita menjadi seorang pemegang kamera yang terbaik, bukan sebagai pendeta yang paling fasih di dalam berbicara atau pintar di dalam berkhotbah, tetapi setiap kita tanggung jawab kita pertama, pelayanan kita yang utama adalah kita harus jadi murid. Ya, kita harus jadi murid Tuhan yang mau diajar dan setelah kita jadi murid, kita memuridkan yang lain, yaitu kita menjadikan orang lain muridnya Tuhan Yesus. Kita menangkan jiwa-jiwa buat Tuhan. Dimulai dulu dengan menjadi murid. Boleh saya tanya berapa banyak ingin menjadi murid? Saya mau jadi murid Tuhan. Siapa itu murid? Murid adalah pribadi yang mau diajar. Murid adalah seorang pribadi yang mau datang, meskipun awalnya dipaksa, mau gak mau dia harus belajar. Nah, saudara, seorang murid kalau dia mau lulus dari menjadi seorang murid harus mau belajar. Bapak Ibu Saudara, maukah kita diajar hari-hari ini? Maukah kita belajar? Maukah kita berubah lewat pengajaran-pengajaran itu? Maukah kita jadi yang lebih baik lewat setiap pelajaran yang diberikan kepada kita lewat firman Tuhan? Sebelum kita belajar harus dengar dulu. Ya, setelah dengar baru kita pelajari. Bapak Ibu, sebab itu murid Kristus, orang yang mengikuti Tuhan Yesus, orang yang mau melayani, bagian dari pelayanan Tuhan Yesus adalah orang-orang yang mau dengar firman dan mau melakukannya. Dan bukan hanya itu, mau mempelajarinya dan membagikannya kepada orang lain. Sudahkah kita melakukan itu? Dan saya rasa sudah bagi jemaat yang ikut doa pagi. Saudara adalah orang-orang yang mau jadi murid Tuhan. Buktinya setiap pagi kita kumpul sama-sama, meskipun tidak secara onsite lewat online. Saudara dan saya kita belajar sama-sama dari firman Tuhan. Kita belajar sama-sama tentang apa itu kebenaran firman Tuhan. Kita belajar bersama-sama tentang banyak hal-hal yang baru yang kita pelajari dari firman dan kita mau dengar dan kita mau melakukannya. Dimulai dari kita. Sama-sama tulis di live chat, dimulai dari kita. Ya, saat seorang murid lulus dan memiliki prestasi dan berbuah, maka orang lain akan tertarik untuk jadi murid di perguruan yang sama. Saudara, kenapa hari ini banyak orang selalu apply ke Harvard? Ya, kalau di Amerika itu Harvard, di Indonesia kenapa banyak orang selalu ingin ke UI? Ya kan, saya masih ingat waktu saya sekolah dokter, kalau ketemu dengan mahasiswa dari UI, wah, atau kalau di Surabaya itu mungkin Erlangga gitu Bapak Ibu Saudara. Ya, sepertinya itu semua orang ingin apply ke sana. Kenapa? Karena banyak alumni-alumninya menjadi murid-murid yang berbuah. Nah, begitu juga dengan Tuhan Yesus. Kalau kita jadi muridnya Tuhan Yesus, kita pertama harus belajar, pertama harus melakukan, lalu kita harus berbuah. Supaya apa? Supaya orang lain lihat kita tertarik untuk ikut Tuhan Yesus. Wah, itu orang ikut Tuhan Yesus kok berubah ya? Itu orang kok ikut Tuhan Yesus kok bisa melakukan perkara-perkara dahsyat? Kok hidupnya bisa punya kuasa? Kok hidupnya gak pernah biasa-biasa? Hidupnya terus naik, hidupnya terus diangkat Tuhan. Ada masalah dia tetap tenang, ada masalah dia tetap damai. Nah, itu yang orang perlu lihat. Karena itu dimulai dulu, kita mau dengar firman, kita mau belajar firman, lalu kita menjadi orang-orang yang melakukannya. Saudara, saya selalu mau belajar, saya selalu mau diajar oleh Tuhan Yesus. Ya, saya tidak selalu sempurna, saya pun juga pernah membuat banyak kesalahan, saya pun juga dulu banyak pengetahuan yang saya tidak tahu dan saya nggak pernah malu untuk mengakuinya. Saya pernah salah dan saya nggak sempurna, saya bukan yang paling pintar. Tapi yang pasti adalah kita mau belajar. Saudara, saat saya mungkin salah, mungkin saat saya memiliki kekurangan gitu, misalnya saya keliru ya Bapak Ibu Saudara, saya selalu ngobrol gitu sama beberapa hamba-hamba Tuhan. Kita ngobrol, kita diskusi, dan akhirnya kita nemukan jalan tengahnya. Dan itu membuat saya jadi pribadi yang lebih baik. Itulah seorang murid. Murid gak harus sempurna, gak ada murid yang sempurna. Kalau saudara udah sempurna jadi guru. Ya, guru pun juga bisa salah kadang-kadang Bapak Ibu Saudara. Jadi kita belajar bahwa dalam hidup ini kita gak perlu menuntut dan mengejar kesempurnaan. Tapi yang penting adalah kita mau diajar. Saudara, saya pun dulu waktu sekolah teologi, saya pun juga dulunya nggak punya pengetahuan banyak. Tetapi setelah saya belajar, kita ngobrol, kita diskusi, saya baca buku, akhirnya bisa. Akhirnya sekarang puji Tuhan saya fasih. Akhirnya puji Tuhan saya bisa memiliki pemahaman yang tepat. Dan akhirnya saya bisa menjadi gembala. Tapi itu pun gak pernah luput dari kesalahan. Dan kalau saya salah, saya selalu minta maaf dan saya mau belajar. Begitu juga dengan hidup kita. Kita gak perlu malu untuk mengaku salah. Saudara, yang penting adalah kita mau berubah. Jadilah seperti Petrus.
Petrus awalnya dia merasa dia nggak mungkin salah, tapi akhirnya dia menyangkal Yesus. Tapi dia mau berubah, dia mau belajar. Dan akhirnya Petrus menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Itulah seorang murid. Yudas bukan murid yang baik. Dia memang buat kesalahan, tapi dia akhirnya nggak mau belajar. Dia akhirnya bunuh diri. Kenapa? Karena dia merasa bahwa nggak ada kesempatan lagi. Saudara, dalam Tuhan Yesus selalu ada kesempatan. Sebab itu jangan pernah berhenti belajar. Jangan berhenti jadi murid. Ya, kalau saudara seorang istri yang punya suami belum kenal Tuhan, jadilah seorang murid. Saudara ingatkan kepada dia. Lewat hidup saudara, lewat hidup ibu yang berubah. Biar suami ibu juga diubahkan oleh Tuhan. Ya, saya percaya ini kelompok pertama yang kita juga harus memiliki sifatnya. Yaitu kita harus jadi murid-murid Tuhan. Lalu yang kedua dikatakan apa? Ada beberapa perempuan yang telah disembuhkan dari roh jahat atau berbagai penyakit. Yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Saudara, ini bagian yang kedua. Selain jadi murid adalah kita menjadi kesaksian. Sama-sama tulis di live chat, menjadi kesaksian. Saudara, Maria Magdalena, dia sudah ngalamin Tuhan. Dia sudah ngalamin pertolongan Tuhan, dia sudah disembuhkan, dia sudah dibebaskan dari belenggu roh-roh jahat. Dan akhirnya dia mengikuti Tuhan Yesus. Dan salah satu yang banyak dilakukan Maria Magdalena, saya yakin adalah dia bersaksi. Dia cerita bagaimana ya roh-roh jahat pernah dikeluarkan daripadanya, ya bahwa dia dulunya terikat dengan berbagai penyakit, ya tetapi akhirnya aku disembuhkan. Saudara tahu nggak, sering kali yang lebih mau didengar oleh orang yang gak percaya adalah kesaksian kita. Ya bukan berarti kesaksian kita lebih hebat daripada firman. No, that's never the case. Firman Tuhan lebih dahsyat, firman Tuhan lebih luar biasa. Tapi kesaksian kita lewat hidup kita juga bisa menjadi bagian dari penginjilan kepada orang lain. Dan akhirnya orang itu bisa dibawa kepada firman. Kadang-kadang pintu orang bisa kenal Tuhan Yesus, pintu orang bisa dengar tentang Tuhan Yesus adalah lewat kesaksian. Ya Bapak Ibu Saudara, ayo dalam hidup kita jadilah orang yang bersaksi. Jadilah orang yang menjadi kesaksian buat banyak orang. Buktikan kepada dunia, buktikan kepada semua orang bahwa saudara adalah orang-orang Kristen yang berbuah, berubah, ya jadi lebih baik, memiliki damai, memiliki sukacita, melihat mujizat. Dan kalau saudara ngalamin, jangan pernah berhenti bersaksi. Jangan basi bersaksinya. Jangan saudara berkata, wah Pak, orang udah dengar kesaksian saya. Mungkin ada yang belum. Kenapa kadang-kadang saya di dalam khotbah saya, ya kadang-kadang repot kalau khotbah di gereja sendiri. Repotnya adalah jemaat udah hafal sama kesaksian saya. Jemaat udah hafal sama cerita saya. Ya, saya ngobrol dengan beberapa orang, ya saya ngobrol lalu bilang, "Iya pastor, saya udah hafal sama ceritanya pastor. Saya udah hafal sama kesaksian pastor." Bagi saya itu satu beban Bapak Ibu Saudara. Tetapi ada orang-orang yang mungkin nggak tahu. Nah, karena itu kenapa kok saya kadang-kadang ngulang kesaksiannya. Saya cerita, saya masukin dikit demi dikit di dalam kesaksiannya. Kenapa? Karena belum tentu semua orang tahu. Belum tentu semua orang udah dengar. Saat kita udah basi sama kesaksian kita sendiri, maka kesaksian itu nggak punya kuasa. Nah kalau saya bersaksi, lalu orang pernah dengar, saya nggak ada masalah. Orang itu mungkin, Pak saya udah dengar. Ya nggak apa-apa kalau saudara dengar, biar itu menguatkan saudara kembali, mengingatkan saudara kembali. Ya, tetapi banyak orang di luar sana belum dengar. Karena itu saya selalu mengajak setiap jemaat, ayo kalau saudara punya kesaksian, pakai itu, ceritakan itu. Jangan pernah berhenti, jangan pernah basi, jangan pernah bosan sama kesaksian itu. Selalu saudara ceritakan, selalu saudara sampaikan. Supaya apa? Supaya saat kita menceritakan tentang Tuhan, ya mungkin ada orang yang tersentuh, ada orang yang berkata, oh Pak saya juga ngalamin itu. Wah gimana ya Pak? Nah contohnya kayak saya dulu punya masalah gak bisa punya anak. Akhirnya saya saksi terus, saya cerita terus, akhirnya ada beberapa orang yang belum pernah dengar dia dikuatkan. Saya pernah saksi tentang GSJS bagaimana gereja kita tutup karena COVID. Banyak orang udah hafal sama ceritanya, tapi ada yang belum pernah dengar. Apa yang terjadi? Saya ceritain lagi, menguatkan orang lagi. Nah, dari situ saya belajar bahwa hidup menjadi kesaksian itu luar biasa. Maria Magdalena ini udah ngalamin Tuhan banyak. Dan saya percaya juga dalam hidup kita juga ngalamin Tuhan banyak. Ya, nggak ada dari kita itu yang hidupnya tanpa ngalamin Tuhan. Pastilah semua yang ngikutin doa pagi ini pasti pernah ngalamin Tuhan dalam hidupnya. Ayo saat kita ngalamin Tuhan, biarlah orang lain juga ngalamin Tuhan lewat hidup kita, lewat cerita kita. Biar itu bisa jadi kekuatan buat banyak orang.
Di sini kita baca bahwa Maria Magdalena daripadanya dibebaskan dari 7 roh jahat. Ada orang itu cuma satu roh jahatnya, ya. Jadi mungkin yang, roh jahatnya cuma satu denger 7 dia dikuatkan. Waduh, dia 7 aja dibebasin apalagi gue. Nah, apalagi saya. Wah, akhirnya semangat gitu, akhirnya bangkit, akhirnya ikut Tuhan Yesus. Dan saya yakin bahwa bukan hanya Maria Magdalena yang ikut Yesus, mungkin orang kusta itu ya, mungkin ada Lazarus, ada begitu banyak orang yang ngalamin Tuhan, ikut di dalam pelayanan Yesus dengan apa? Cerita tentang Yesus, bersaksi tentang Yesus. Akhirnya orang berbondong-bondong ikut Yesus. Ingat pada saat itu belum ada TikTok, gak bisa viral kayak gitu, gak bisa lalu apa yang Tuhan Yesus lakukan, wah diceritakan di forward, wah Tuhan Yesus KKR di sini, enggak. Tapi dari mulut ke mulut. Nah, mulut ke mulut gimana kesaksian? Karena itu saya selalu menghargai orang yang dari mulut ke mulut cerita tentang GSJS. Wah, akhirnya orang itu banyak yang kenal GSJS, banyak orang yang mau ke GSJS. Kenapa? Karena mereka dengar, oh iya Pak saya dengar dari ini, bahwa wah di GSJS ini ada gini-gini. Akhirnya mulut ke mulut, akhirnya banyak orang datang, nah akhirnya mereka ketemu Tuhan di situ. Nah Bapak Ibu doa saya, kita menjadi bagian dari alat Tuhan untuk bersaksi. Yang mau katakan amin. Dan yang ketiga yang terakhir dikatakan di ayat yang ketiga. Yohana istri Kuza bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Yaitu apa Bapak Ibu Saudara, yaitu kelompok yang ketiga. Selain yang pertama jadi murid, yang kedua selain saudara dan saya menjadi kesaksian, yang ketiga kita jadi kontributor. Kita jadi sumbangsi di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Kita ikut serta, kita ikut menjadi bagian. Kita ikut menjadi supporter dari pelayanan Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Saudara mendukung misi, saudara mendukung GSJS, saudara mendukung gereja lokal saudara, saudara mendukung mungkin panti asuhan, saudara bisa membantu. Ya, apapun yang saudara bisa. GSJS selalu melakukan bagiannya dan melalui pemberian jemaat Tuhan, kita menjadi berkat buat banyak orang. Kita bisa melayani jiwa-jiwa. Bapak Ibu, dikatakan perempuan-perempuan ini melayani dengan kekayaan. Saudara yang diberkati secara keuangan, ayo jangan hanya sibuk untuk mencari dunia. Jangan sibuk hanya untuk mengejar kesenangan dunia. Ayo kita harus jadi orang Kristen. Kita kejar Tuhan. Kita kejar perkenanan Tuhan dengan apa? Kita melakukan bagian kita untuk kita bisa support, untuk kita bisa menolong, untuk kita bisa mendukung pelayanan. Kita bisa mendukung pekerjaan Tuhan dimanapun itu juga. Dan saya percaya bahwa saudara akan melihat apa yang saudara lakukan dalam pemberian, mungkin berupa uang, berupa waktu dalam pelayanan saudara. Dengan saudara share ke teman-teman saudara, dengan saudara posting di social media saudara tentang ayat-ayat firman Tuhan, tentang kegiatan gereja. Saya percaya semua itu gak ada yang sia-sia. Karena itu sama-sama memajukan kerajaan surga. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sama-sama tundukkan kepala saudara. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami menjadi 3 bagian ini. Kami memiliki andil dalam 3 pelayanan ini. Kami mau jadi murid kesaksian dan kami mau jadi kontributor. Kami mau sumbangsi di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Dan saya percaya, hamba-Mu percaya Tuhan, lewat setiap pelayanan jemaat-Mu, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati jemaat Tuhan, berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Memberkati jemaat Tuhan mulai hari ini sampai selamanya. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa melayani. Dan sampai ketemu besok pagi jam 5 di ibadah doa pagi. Dan saya percaya saudara semua diberkati. Kembali saya mengingatkan bagi jemaat di Singapura, saya akan ketemu minggu besok bersama dengan saudara di Singapura. Di ibadah di City Harvest Church. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin.